Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ani Rofiko. Kali ini kita akan bahas materi peluang kelas 8 SMP. Sebelum lanjut ke materi, jangan lupa like dan subscribe, kemudian share demi kelanjutan video selanjutnya. Pada bab peluang, subbab yang akan kita bahas adalah yang pertama, sampel dan percobaan. Yang kedua, peluang empirik. Dan yang ketiga adalah peluang teoritik. Sudah siap untuk lanjut ke materi? Kehidupan nyata. Yang pertama, perkiraan terjadinya hujan. Yang kedua, misal tersedia 5 warna baju dan 2 model celana. Kemungkinan pasangan baju dan celana yang dipakai itu termasuk dalam peluang dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua OSIS, pemilihan pengurus kelas, dan sebagainya. Selanjutnya, kemungkinan sukses atau gagal dalam hidup. Itu merupakan contoh peluang dalam kehidupan nyata. Sampel dan percobaan. Ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Banyak anggota ruang sampel ditulis NS. Contoh yang pertama, pelemparan sebuah koin dilempar sekali. Maka ruang sampelnya adalah angka gambar. Jadi ketika kalian melempar uang koin, kemungkinan yang muncul adalah angka dan gambar. Jumlah ruang sampelnya adalah 2. Contoh yang kedua, 2 buah koin dilempar sekali secara bersamaan. Maka ruang sampelnya AA. Itu menandakan bahwa koin pertama muncul A, koin kedua muncul angka. AG. Koin pertama muncul angka, koin kedua muncul gambar. GA. Koin pertama gambar, koin kedua angka. GG. Koin pertama dan kedua muncul gambar. Jadi jumlah ruang sampelnya ada 4. Contoh yang ketiga, 3 buah koin dilempar sekali secara bersamaan. Maka ruang sampelnya adalah AAA. Ketiganya muncul angka. Ketiga koin muncul angka. AAG. Kemudian AGA. AGG. Angka gambar-gambar. GAA. GAG, GGA, dan GGG. A itu angka, G itu gambar. Jadi jumlah ruang sampelnya ada 8. Contoh yang keempat, pelemparan sebuah dadu sekali. Coba kalian bayangkan yang namanya mata dadu. Mata dadu itu ada 6 angka, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka NS-nya itu adalah 6 pangkat N. Karena dadunya 1, berarti 6 pangkat 1 sama dengan 6. Contoh yang kedua, pelemparan 2 buah mata dadu sekali secara bersamaan. Maka ruang sampelnya itu adalah 1, 1, 1, 2, 1, 3, dan seterusnya. Ada kemungkinan muncul dari
dua dadu itu adalah angka 6 dan 6. Kalau kita buat tabel itu akan muncul seperti ini. Ya, ada dadu 1, dadu 2. Ya, yang ke kanan itu dadu 1. Dadu 1 itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian dadu yang kedua, ya. Dadu yang kedua itu ada kemudian muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, ya. Jadi nanti 1 ketemu 1 itu jadinya 1, 1. 1 ketemu 2 itu jadinya 1, 2 yang ini. 1 ketemu 3 jadinya 1, 3. Dan seterusnya sampai pojok yang terakhir ya. Pojok yang terakhir ini 6,6. 6 ketemu 6. Jadi 6,6. Kalau di pertengahan 3 ketemu 5. Berarti di sini 3,5. 4 ketemu 6 berarti 4,6. Seperti itu. Itu adalah pelemparan 2 buah dadu. Titik sampel. Titik sampel merupakan anggota dari ruang sampel. Titik sampel dari pelemparan sebuah dadu itu angka, kemudian gambar. Bedanya tadi dengan ruang sampel, kalau ruang sampel itu harus disebutkan semua. Kalau titik sampel berarti angka dan gambar. Kalau penulisannya, bedanya tadi ada kurung kurawal, kalau titik sampel tidak ada kurung kurawal. Titik sampel dari sebuah dadu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya kejadian. Kejadian merupakan bagian dari ruang sampel. Misalkan S adalah ruang sampel pelemparan satu buah dadu. Maka ruang sampelnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa dibedakan kan antara ruang sampel dan titik sampel. Kalian lihat saja. Itu. Nah, terus kemudian kejadian yang mungkin terjadi dari S adalah himpunan bagian dari S. Misal, A, kejadian muncul angka genap, maka angka genap itu adalah 2, 4, 6. Kemudian kejadian muncul angka ganjil. Angka ganjil dari sebuah dadu adalah 1, 3, dan 6. Peluang teoritik. Peluang teoritik disebut juga peluang klasik atau sering hanya disebut sebagai peluang. Nilai peluang berkisar antara 0 hingga 1. Peluang kejadian 0 itu berarti tidak mungkin terjadi. Contohnya, akar pohon berada di atas dan daun pohon berada di bawah tanah. Itu tidak mungkin terjadi. Adalah kejadian yang tidak mungkin terjadi. Contoh yang lain adalah matahari mengelilingi bumi. Peluang kejadian bernilai 1 itu berarti pasti terjadi. Contohnya manusia akan mati, itu pasti terjadi. Kemudian matahari terbit dari timur, itu pasti terjadi. Rumus dari peluang adalah NA per NS. NA adalah jumlah kejadian, NS adalah jumlah ruang sampel. Contoh yang pertama, dari pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang muncul angka genap. Jawab, kejadian angka genap itu adalah
2, 4, dan 6. Maka jumlah kejadiannya atau NA adalah 3. Ruang sampel itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jumlah ruang sampel atau NS adalah 6. Peluang itu adalah NA per NS, berarti 3 per 6. Disederhanakan dengan cara dibagi dengan bilangan yang sama, menjadi setengah. Contoh yang kedua, tentukan peluang muncul paling sedikit satu gambar dari pelemparan 2 uang logam. Ruang sampelnya itu adalah AA, AG, GA, dan GG. Maka NS-nya sama dengan 4. Kejadian paling sedikit satu gambar. Perhatikan paling sedikit satu gambar. Ini satu gambar. Kemudian ini juga satu gambar. Karena paling sedikit satu gambar, berarti 2 gambar ikut. Nah, maka NS-nya itu ada, NA-nya ada 3. Maka peluangnya adalah NA per NS. 3 per 4. Ya. Harapan. Frekuensi harapan rumusnya peluang kejadian dikali banyak percobaan. Contohnya, dari pelemparan sebuah dadu sebanyak 30 kali, tentukan muncul angka ganjil. Angka ganjil dari sebuah dadu itu adalah 1, 3, dan 5. Maka NA-nya 3. Ruang sampelnya 1 sampai 6. Maka NS 6. Peluangnya NA per NS 3 per 6. Disederhanakan menjadi setengah. Maka frekuensi harapannya setengah dikali banyak percobaan. Banyak percobaannya itu di soal ini sebanyak 30 kali. Setengah kali 30, berarti 30 kali 1 dibagi 2. Hasilnya adalah 15. Sekian untuk materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.